Jangan kepedean, cetus Kaiden tiba-tiba dan senyuman Revalina langsung luntur dalam sekejap. Apanya? Revalina melongo. Tadi anak rambut lo berdiri ke atas semua, jadi gue benerin, bukan ngelus. Dasar gila, hina Revalina dengan sebal. Kenapa jadi marah-marah? Apa salah gue? Kaiden bunglon. Revalina menghentakkan kakinya berkali-kali tanda marah. Bunglon? Apa artinya? Tanya Kaiden tak paham. Revalina mengedikkan bahunya sengaja membuat Kaiden harus berpikir keras tentang ucapannya barusan. Pikir aja sendiri, pungkas Revalina sebelum pada akhirnya berjalan cepat meninggalkan ruangan dengan raut wajah masam penuh dendam mendalam pada Kaiden. Karena bad mood dengan Kaiden, Revalina memilih minggat ke ruang kerja Farah dan menetap di sana. Revalina suka dengan ruangan Farah yang tak pernah sepi ini, bahkan terbilang heboh dan riuh oleh suara menggelegarnya Farah. Berbeda dengan ruangan kerja Kaiden dan Revalina yang suasananya selalu mencekam dan sepi. Jadi dokter Chelsea tiba-tiba bahas tentang dokter Kaiden. Revalina mengangguk. Iya, aneh kan? Terus dia juga ngelarang Kaiden makan masakan aku, sampai marah-marah. Itu namanya dia cemburu. Dia sengaja manas-manasin lo karena dia kagak mau kalah sama lo. Maksudnya, dokter Chelsea mau miliki dokter Kaiden lagi. Sambil rebahan di atas sofa dengan kaki terangkat satu, Farah menatap Revalina tajam. Secara mereka kan pernah saling suka, walaupun cuma masa SMA, cinta lama tuh bisa bersemi kembali nah. Jadi, lo harus jaga dokter Kaiden sebaik mungkin, biar gak diambil. Tapi kan dokter Chelsea udah pernah ninggalin Kaiden demi cowok lain. Masa dia tiba-tiba mau balik lagi sih? Heran Revalina. Biasanya ya, perempuan yang udah nyanyain seorang cowok yang tulus sama dia, karmanya dia bakalan jadi bucin banget sama cowok itu. Farah mengubah posisi rebahannya menjadi duduk tegap. Ia kemudian menyipitkan matanya, menatap temannya ini dengan serius. 2 tahun gue jadi asisten dokter Chelsea, gue cukup tahu gimana karakter dia. Dia gak mungkin ngotorin tangan dia buat jatuhin reputasi lo. Cepat atau lambat, dia pasti bakal menjatuhkan lo dengan permainan cantik dia. Permainan cantik? Revalina bingung. Iya, permainan cantik. Dia bisa aja ngejebak lo atau mungkin nyuruh orang lain buat ngancurin lo biar dia bisa dapetin dokter Kaiden. Oh my. Revalina menutup mulutnya dengan terbuka lebar menggunakan satu tangan. Cukup takut sebenarnya. Revalina tidak menyangka Chelsea bisa bermain licik seperti kata Farah barusan. Dokter psikopat. Nah, sini deh. Notifikasi pesan itu tiba-tiba muncul di layar ponsel Revalina. Cewek itu segera membuka pesan itu dan mulai mengetikkan beberapa suku kata di sana. Revalina, kemana? Sen. 1 menit kemudian, muncul balasan lagi dari Kaiden. Dokter psikopat. Ruangan. Revalina mengerutkan kening, lalu akhirnya beranjak bangkit dari tempat duduk. Farah, aku duluan ya, ada urusan mendadak. Hah? Farah melongo, berpikir urusan apa yang akan dilakukan Revalina. Urusan apaan? Urusan cinta, hehehe. Revalina menyengir lalu melanjutkan, dadah Farah. Dengan gerakan super cepat, Revalina berlari kencang dari ruangan Farah menuju ruang kerjanya bersama Kaiden. Sesampainya di tempat tujuan, bukannya menemukan Kaiden, ia malah menemukan Ganda yang sedang duduk di atas sofa sambil memainkan ponsel. Revalina tak melanjutkan langkahnya. Dia mundur 1 langkah untuk menjaga jarak dengan tubuh yang telah bergemetar karena perasaan takut itu masih saja menghantuinya. Meski Revalina sudah mencoba ribuan bahkan ratusan kali, trauma berat yang terjadi dulu tidak bisa dengan mudah menghilang begitu saja. Kamu ngapain kesini? Suara Revalina bergema dari ujung pintu. Ganda yang awalnya masih asik memainkan ponsel, kini mengalihkan pandangannya ke Revalina. Revalina, Ganda tersenyum lembut. Maaf, aku pakai handphone Kaiden buat manggil kamu kesini.
karena cuman ini satu-satunya cara biar kamu mau ngomong sama aku. Revalina tak bergerak dari posisi awal. Dia meneguk ludahnya dalam, lalu berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum walau senyuman itu hampir tak terlihat. Mau ngomongin apa emang? Kamu tahu, gak mudah buat aku bisa berdiri kayak gini di hadapan kamu dengan segala kesalahan yang pernah aku lakuin dulu. Ganda menatap Revalina dalam. Aku minta maaf karena udah bikin kesalahan fatal yang emang gak bisa dimaafin lagi. Revalina tak bersuara. Dia hanya menatap Ganda dengan perasaan terluka yang tak mampu dijelaskan secara detail. Tak mudah untuk Revalina bisa memaafkan Ganda. Selama 2 tahun belakangan ini, ia juga selalu digentayangi oleh perasaan traumatik terhadap laki-laki. Sampai-sampai dia harus terbang ke London dan bekerja di sana untuk sepenuhnya melupakan negeri kelahirannya. Karena apa? Karena trauma itu. Setelah apa yang aku lakuin ke kamu saat itu, aku gak bisa tenang, nah. Aku selalu dihantui sama rasa bersalah itu. Ganda meraup wajahnya cepat. Aku minta maaf. Lagi-lagi Revalina tak menjawab. Kepalanya tertunduk dalam, lalu mulai menangis kencang hingga membuat Ganda kebingungan. Nah, Ganda mendekat. Jari telunjuknya mengangkat dagu Revalina, lalu menatap lekat wajah cantik di hadapannya ini. Kenapa nangis? Kamu jahat. Revalina memukul dada Ganda dan tangisannya malah semakin kencang. Iya, aku emang jahat. Pukul aja aku semua kamu, aku gak akan marah kok. Revalina menggeleng kuat dan malah menjatuhkan diri ke dalam pelukan Ganda. Aku udah maafin kamu, tapi aku gak akan lupa sama hal itu. Ganda yang syok itu tak tahu harus bersikap bagaimana. Setelah Revalina tiba-tiba memeluknya tanpa aba-aba. Jujur, sebenarnya ia merindukan pelukan ini. Pelukan yang dulu selalu ia dapatkan dengan mudah oleh seorang perempuan yang mencintainya dengan tulus. Tetapi ini kesalahan fatal yang pernah ia lakukan karena telah mengkhianati Revalina dan melakukan hal tak pantas pada perempuan ini. Kedua tangan Ganda mulai terulur untuk balas memeluk Revalina. Ia mengelus lembut kepala Revalina sambil menutup mata rapat, meresapi kehangatan yang menyelimuti mereka berdua. Kaiden. Suara itu lantas membuat mereka serentak melepaskan pelukan itu secara bersamaan. Revalina menoleh ke belakang dan langsung menemukan Kaiden yang kini menatapnya sinis. Kaiden, Revalina melotot. Lo ngambil handphone gue kan? Tanya Kaiden pada Ganda. Ah iya, sorry Kaiden, gue gak mau tahu alasan lo, ketus Kaiden. Ia langsung merebut paksa ponselnya yang sejak tadi berada dalam saku Ganda. Kaiden menatap Revalina dengan tatapan tajam dan sinis. Wajahnya datar namun tepak mengerikan di mata Revalina. Nafasnya juga terdengar memburu seperti menahan emosi. Apa Kaiden marah? Kaiden menghela nafas berat dan langsung menggenggam erat tangan Revalina, lalu menariknya keluar dari ruangan tersebut. Ayo pulang. Seharian ini Revalina bingung dengan sikap Ganda yang kelewat dingin padanya. Terakhir kali mereka berbicara yaitu tadi malam, ketika Kaiden mengantarkan Revalina pulang sehabis perkara pelukan bersama Ganda. Revalina tak begitu tahu penyebab pasti yang membuat Kaiden jadi seolah menjauh dari dirinya. Sebenarnya, apa penyebabnya? Apa karena dirinya berpelukan dengan Ganda kemarin? Tidak mungkin. Kaiden tidak mungkin mempermasalahkan hal itu, toh dia juga tidak memiliki alasan untuk marah pada Revalina kan? Menghela nafas, Revalina mengacak-ngacak rambutnya sampai berantakan dan tidak terlihat tak karuan, membuat seorang wanita tua di depannya jadi bingung sampai melongo karena dari tadi Revalina tampak seperti orang frustasi. Dok, ibu-ibu tua yang duduk di hadapan Revalina memanggil, tetapi tak mendapat balasan. Dok, ulangnya lagi. Iya bu, Revalina tersentak. Jadi gimana kondisi saya? Dari tadi saya nungguin dokter ngomong udah hampir 15 menit. Sewot ibu-ibu bertubuh gempal yang menjadi pasien Revalina kali ini. Maaf ya bu, saya emang lagi kurang sehat. Revalina mengangguk meminta maaf sambil tersenyum kikuk.
Karena cederanya sudah terlalu parah, saya harus mengambil tindakan operasi, Bu. 15 menit kemudian, Revalina melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya, lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran bangku sambil menutup mata. Sekali lagi, ia memikirkan apa kesalahannya hingga Kaiden tiba-tiba marah dan menjauhi dirinya. Lama berpikir, jawabannya tidak ada. Revalina tak menemukan jawaban apapun yang memungkinkan untuk dijadikan penyebab marahnya Kaiden. Dubrak! Suara nyaring itu membuat Revalina spontan melonjak dari tempat duduknya sambil berteriak nyaring. Ia kemudian memelototi Farah dan Rafli yang masuk secara gerasa-gerusu hingga pintu ruangan kerja Revalina hampir copot. Kalian pada kenapa sih? Revalina heran dengan kedua temannya yang tampak berkeringat, serta nafasnya tergopoh-gopoh seperti habis lari maraton. Rafli pun memegangi dadanya yang terasa sesak. Anu nah, si Kaiden. Revalina menyipitkan mata. Kaiden kenapa? Kaiden berantem sama Ganda, lanjut Farah dengan nada panik. Hah? Tak perlu banyak bicara lagi. Revalina langsung bergegas pergi meninggalkan tempat dengan langkah 1000, diikuti oleh Rafli dan Farah yang ikut berlarian di belakang Revalina. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-25. Sesuai dengan keinginan para Novelers, membuat Kaiden cemburu. Nah, di episode yang ke-25 ini Kaiden benar-benar cemburu dengan tindakan di mana Ganda dan Revalina pelukan. Misterinya akan sebentar lagi akan terbongkar. Sabar ya Novelers, ditunggu terus dan dipantengin terus channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah kondisi Mimin sudah sehat. Ini semua berkat doa-doanya para Novelers. Dan Novelers juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk makan yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan pikirannya jangan terlalu banyak pikiran kayak Mimin ini nih. Ini juga salah satu faktor yang membuat Mimin masuk ke dalam rumah sakit, yaitu pikiran. Biasalah, namanya hidup ya kan. Tapi